Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mulai analisa XAUSD untuk minggu depan, hari Senin. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit membahas mengenai entry ya. Sebelum kita masuk ke analisa XAUSD karena ada beberapa orang yang bertanya tentang entry. Oke, kita akan masuk ke XAUSD. Ini kemarin GBP CAD ya. Saya kemarin sempat nge-sell di sini, cuman sempat saya cancel. Di sini kita lihat analisa before-nya dan after-nya. Kita lihat di sini, ini adalah analisa after-nya dan ini adalah analisa before-nya. Saya share di jam 2.47 di sesi London. Sini kita lihat dia masih naik di sini. Nah, ini kita lihat kenapa kemarin saya sell, karena di situ terdapat inversion fair value gap. Kemudian karena ini sudah jadi bos, jadi saya memprediksi bahwa harga akan turun ke demand ke fair value gap. Dan sekarang kita lihat ini adalah afternya. Maaf. Nah, mana tadi ya? Bentar. Sorry guys. Nah, ini dia ya. Dia sudah turun ke EVG. Nah, ini contoh setup inversion fair value gap. Tapi setup ini jarang muncul. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai setup konfirmasi entry SMC. Kemarin saya sell dapat sekitar bentar. Nah, ini saya kemarin sell di XAUSD di harga 2333 dengan target 232450. Ya, udah kena TP dengan RR lebih dari 1:1, konfirmasi entry M1. Oke, kita akan buka XAUSD. Kenapa kemarin saya sell, dan saya akan menjelaskan cara mencari konfirmasi entry-nya. Oke, di sini kita lihat. Kita akan bahas tentang konfirmasi entry dulu sebelum kita membahas mengenai analisa. Oke. Kita membahas market yang kemarin ya. Kita cek M15 atau M30 nggak apa-apa. Ini M15 ya. Kemarin di sesi Asia itu dia bergerak dari sini ya. Sebentar, sesi Asia dari 20.00. Teman-teman, saya tidak menggunakan jam Indonesia, saya menggunakan jam New York. Buat teman-teman yang pengen tahu cara mengaturnya, teman-teman bisa ke sini ya. Sebentar. Ke sini UTC ya. UTC 4 pilih New York. Nah, nanti otomatis kita mengikuti jam-jam New York. Nah, jam New York itu Asia itu 20.00 sampai 10.00. 20.0 sebentar. Mana sih ya? Nah, ini 20.00 sampai 00.00. Nah, ini jam Asia. Sesi Asia kemarin dimulai dari sini ya. Sesi Asia kemarin dari sini. Ya, mengalami kenaikan. Dan sesi London jam 02 sampai 05. 02.00. Kita pakai warna orange sampai 05.00. Nah, ini sesi London ya. Kemudian di sini kita lihat yang sesi New York. Kenapa kemarin saya cari sell? Karena di sesi Asia dia naik, London dia naik, New York mungkin continuation reversal. Nah, di sini kita lihat, kalau kita cek di pergerakan di sini ya, ini kan ada supply ya, ini kan inducement. Nah, ini pullback. Nah, ini tuh high quality nih kemarin nih. Saya sell di sini kemarin kena SL. Terus dia break dan jadi change of character, ini jadi change of character nih ya sekarang ya, change of character. Oke, kita pelan-pelan aja ya, karena ini penting menurut saya, sangat penting. Oke, kita akan mulai. Ini change of character, tes. Oke, kemarin saya sell di sini. Rencana pengen supaya dia pullback ke sini nih. Kalau kita ukur dengan Fibonacci di sini, setelah terjadi change of character, kita dapatkan area buy itu di sini nih. Optimal trade entry. Nah, jadi dia akan pullback gitu ya. Nah, jadi kemarin saya cari sell. Oke, sekarang kita turun di zona ini. Turun ke M1. Konfirmasi saya itu M1 sama M5. Nah, di sini kita lihat nih. Yang dilingkarin.
Ini penting banget ya. Kita lihat nih sekilas kalau teman-teman sering analisa, langsung ketahuan di mana dia bos terakhirnya ya. Sini kita lihat. Sekilas ya. Pullback, bos. Pullback, pullback, bos. Nah, ini dia bos terakhirnya. Buat teman-teman yang pengen belajar tentang konfirmasi entry, silakan di deskripsi sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa ada link videonya, atau teman-teman yang pengen bergabung di channel Telegram, saya sudah sediakan edukasinya buat teman-teman yang pengen belajar entry seperti ini lengkap dari basic sampai entry. Nah, di sini kita lihat ini adalah supply-nya. Nah, kalau kita di sini ke M5, di situ ada fair value gap. Sebentar. Nah, sini kita lihat di sini ada FVG. Nih ya, FVG nih ya, FVG BPR. FVG ketemu FVG itu BPR. Nah, semalam saya sell di 2333 dengan RR-nya, saya kan semalam share di 2333 ya, dengan SL 2337 itu sekitar 40 pips dan TP-nya sekitar 80 pips. Jadi RR 1/2 semalam saya dapat ya. Lumayan. Dan sekarang dia naik lagi ya, takutnya dia malah ngejebol ke atas, jadi skip dulu ya. Oke, ini adalah contoh konfirmasi entry. Oke, sekarang kita mulai analisa XAUSD. Kita akan mulai dari time frame weekly ya, karena sudah close weekly. Close weekly di sini kita lihat apakah ini bisa dibilang close bullish. Dia kalau secara body dia break body ya. Tapi kalau di secara shadow dia inside bar, dia bergerak di antara high dan low. Kemudian kalau kita cek di daily di sini kita lihat biasnya sekarang bullish, sekarang biasnya bukan bearish lagi. Kenapa saya bilang bullish, Bang? Karena di sini kita lihat candle ini memakan semua candle bearish yang kemarin. Nah, jadi ini order block ya. Nah, 50% dari sini itu order block ya, order block. Demand buy zone. Nah, di weekly dia close-nya body, daily close-nya body, dan akan sangat mungkin untuk mengambil high di sini dan di sini. Nah, seperti ini skenario-nya. Mungkin dia akan ke OB yang di sini nih, ya. Nah, sekarang kita sinkronkan dengan lower time frame, H4 misalnya. Oke. Di H4 di sini kita lihat ada yang namanya breaker. Apa itu breaker, Bang? Sini kita lihat nih. Kemarin ini itu supply M15 ya. Kenapa saya bilang supply M15? Karena di sini itu M15 adalah high valid sini nih. Ini high valid M15. Ntar kita turun ke M15 ya. Nah, itu dipecah ya, di break. Nah, ini kalau di H4 dia breaker block. Ntar kita breakdown ya, dari lower time frame sampai ke lower time frame. H4 dia breaker block. Nah, M15-nya, M30-nya dan M15 ya. Sini M30 aja nggak apa-apa lah, sama aja. M30 di sini kita lihat. Ini ada pullback, diambil. Nah, ini kita lihat sekilas. Udah ketahuan lah ini supply-nya. Ini supply-nya, dan ini inducement-nya nih, ketahuan nih. Kemarin saya sell, sempat kena SL yang pertama, tapi tercover dengan konfirmasi entry yang kedua. Oke, ini break, ini inducement. Kemudian ini break of structure. Nah, ini high validnya ya, supply-nya ya. Ini kita sebut supply zone. Di break, boom, dipecah. Nah, cok ya. Jadi cok. Nah, kita tarik Fibonacci dari sini 1 ke 0. Kita akan dapatkan optimal trade entry di sini. Ya, di sini. Kalau misalkan dia naik lagi ke atas ini, Fibonacci-nya kita tarik lagi ke atas, menyesuaikan di mana dia akan turun. Nah, baiknya kita atur Fibonacci setelah dia bikin penurunan kayak gini nih. Nah, baru kita set Fibonacci gitu.
Nah, kalau sekarang sih dia high-nya kan di sini ya. Jadi Fibonacci OTE-nya di sini di 06062, 0705, 079 itu adalah optimal trade entry ya. Jadi menurut saya minggu depan dia akan pullback ke bawah baru dia naik. Dan target minimalnya adalah kalau misalnya dia high-nya di sini, besok sini terus dia turun, maka ini menjadi area buy side liquidity. Buy side liquidity. Nah, tapi kalau itu target satu ya, target keduanya di target minus 1, 2380-an. Nah, jadi di sini kita lihat di zona ini itu ada order flow. Order flow itu apa? The last bullish before bearish. Ya, the last bullish before bearish. Nah, ini adalah zone sell. Ya, zona pemantauan untuk sell. Di sini juga ada order flow. Ini order flow ya, di sini juga ada order flow bullish before bearish. Ada dua order flow di sini yang akan menjadi pantauan kita untuk sell. Nah ya, jadi gini. Oke. Nah, order flow mana ya order flow ya? Ya itulah pokoknya ya. Jadi ketika change of character dia pullback ke demand dan ketika dia nge-break high valid lagi di sini dan jadi boss, maka order flow ini adalah tempat untuk kita counter untuk sell lagi. Gitu ya. Tapi saya fokus konfirmasi entry. Kenapa? Karena kalau saya trade risk entry, psikologi saya jadi kacau sehingga RR saya jadi jelek ya. Kemarin RR saya jelek banget tradingnya. Tapi entry kedua kemarin di sini di XAUSD saya dapat sell RR-nya lumayan 1:1. Oke, 1:2. Nah, ini contoh analisanya. Jadi gimana Bang kesimpulannya? Kesimpulannya yang pertama adalah saya akan mencari buy di sini. Optimal trade entry. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita pakai cok M30 dan M15, kita dapatkan area buy di 2310 di 2304 dengan SL 2295. Nah, SL-nya jauh banget, sekitar 100 sampai 150 pips. Nah, bagusnya ketika sampai zona di sini kita mencari lagi konfirmasi di sini. Konfirmasi di lower time frame-nya gitu maksudnya. M1 ya, karena ini kan POI M30 dan M15. Nah, LTF konfirmasi M1 di sini. Di Fibonacci. Ya, karena ini sudah change of character ya. Jadi saya ulang lagi ya. Saya breakdown ulang. Coba sebentar saya bikin garis yang baru. Saya breakdown ulang dari daily-nya dan sampai ke M15 kenapa saya cari buy. Oke, sebentar. Sini kita checklist ya. Di sini kita tulis checklist XAUSD. Kenapa saya buy? Cari buy, fokus cari buy. Checklist XAUSD. Pertama kita ulang lagi ya. Di daily di sini kita lihat. Ini kita hapus ya, kita ulang lagi ya. Daily kita lihat biasnya bullish di sini. Dengan break body di sini dan membentuk candle bullish engulfing. Nah, ini dia. Daily-nya biasnya bullish karena break body. Oke, yang pertama alasan buy-nya daily engulfing. Engulfing itu jelas ya break body ya. Jadi biasnya ketahuan. Dia mungkin akan mengambil high berikutnya. High gimana Bang? High di sini nih. High yang ini dan yang ini, atau bahkan dia akan menuju ke atas order flow yang tadi saya maksud di sini. Boom. Gitu. Nah, di H4 kita lihat nih. Breaker block ya. Breaker block. Nah, di sini kita lihat breaker block. Nah, kalau udah seperti ini ketika dia turun ya, misal dia turun kayak gini dan dia naik, maka high di sini dan high di sini bersifat buy side liquidity. Oke. Buy side liquidity.
Nah, di sini kita lihat, di sini ada the last bullish before bearish. Nah, ini ada order flow H4. Nah, ketika dia sudah break ke atas seperti ini ya, misal dia turun dan dia naik, ini area sell kita, mencari sell di sini. Nah, seperti ini. Skenario H4 seperti ini. Jadi cari buy di sini, breaker block. Nah, kita sinkronkan dengan lower time frame-nya M30 aja. Nah, di sini kita lihat M30. Oke, di H4 breaker block. H4-nya breaker block. Oke, H4-nya breaker block. Kemudian di lower time frame-nya M30, di sini kita lihat. Oke, sebentar kita hapus. Nah, di sini kita lihat nih secara struktur. Di sini ada valid pullback. Valid pullback-nya diambil ya. Nah, ini dari sini ini adalah pullback yang terakhir ya. Pullback terakhir itu kalau diambil jadi inducement. Oke. Nah, kemudian ini jadi low validnya, ini jadi high validnya. Dan di sini dia ngebreak low valid. Sorry. Di sini low validnya ya. Ngawur. Sini. Dan jadi boss. Nah, sini kita lihat nih kemarin sebelum ini terjadi, di sini adalah inducement. Inducement dan di sini supply ya. Supply-nya. Kemudian dia di break nih. Boom. Nah, terjadilah change of character buy. Nah, seperti itu alasannya. M30 chok buy. Jadi ini 3 checklist yang penting ya. M30 chok buy. Oke. M30 chok buy. Ini 3 checklist saya. Yang pertama daily-nya engulfing, yang kedua H4-nya ada breaker block, yang ketiga M30 dan M15 itu chok buy. Nah, kita trade nih, trade lagi. Kita marking dengan optimal trade entry Fibonacci ICT Classic. 1 di sini, 0 di sini. Nah, buat teman-teman semua, kita lihat nih di sini optimal trade entry itu di area 062 sampai 079 di sini nih. Nah, ini adalah area optimal trade entry. Optimal trade entry. Jadi kita bisa buy limit di sini nih, buy limit di sini nih. Sampai naik lagi. Nah, kalau misalkan dia turun sampai situ, maka target terdekatnya di sini nih, buy side liquidity. Ini yang terdekatnya. Nah, yang terjauhnya tuh di sini nih, di level minus 1 Fibonacci dan minus 2. Minus 1 lah kalau enggak. Nah, tapi kalau teman-teman kurang nyaman di entry di sini karena SL lebar ya. Wajar sih SL lebar karena apa? Karena ini time frame M15 ya. Kalau kita cek di sini, misal kita entry di sini nih, 79 atau kita entry di 705 atau kita entry di 062. 3 layer gitu ya. Nah, target terdekat di sini nih. Buy side liquidity. ARR 1/2 dari paling bawah. Nah, yang keduanya di minus 1. Nah, kalau udah break kayak gini, dia berarti jadi bos ya. Kalau misalkan dia turun dan dia break ke atas jadi bos. Nah, ketika break jadi bos, maka POI berikutnya di sini nih. Order flow di sini nih. Tempat kita sell. Nah, jadi skenario seperti ini nih. Untuk Senin, ya pullback, naik, terus turun lagi. Nah, gitu. Tapi saya nggak tahu ya, dia akan pullback di titik mana, entah di sini atau kan dia naik lagi di sini, kita nggak tahu ya. Jadi saya minggu depan intinya fokusnya buy di sini ya. Nah, ini adalah skenario saya. Optimal trade entry ICT. Kalau teman-teman ngerasa SL jauh, teman-teman bisa turun ke lower time frame M1 ya. Untuk mencari buy-nya agar risk-nya jadi kecil. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang pengen bergabung ke VIP Telegram bisa chat deskripsi ya. Untuk mendapatkan mapping dan sinyal dan mendapatkan video edukasi dari saya dari basic sampai entry. Di sini semuanya ada ya, dari identifikasi pullback, boss stock, inducement, order block, liquidity, entry, POI, impulsive move, session kill zone, S&D flip. Oke.
Itu aja ya guys ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.